itel P55 NFC. HP murah meriah nih, cocok banget buat yang lagi nyari HP kedua, HP ketiga, ataupun HP keempat. Yang gak tau juga sih buat apa HP sebanyak itu. HP yang udah lumayan lama aku pakai. Disclaimer dulu, di video ini aku nggak bakal bahas spesifikasi detail nih HP. Soalnya kalau udah pasti tahu ini bukan HP baru, sekedar sharing santai aja. Experience pakai HP ini selama beberapa bulan terakhir. HP awal tahun yang sempat viral pas awal launching gara-gara murahnya kebangetan, tapi speknya mantap. Meski sebenarnya yang hype banget waktu itu versi 5G-nya daripada yang versi 4G-nya ini. Buat harga awal pas launching kemarin 1,5 dan 1,6 juta tergantung varian internalnya. Dan harga buat sekarang ini udah drop di kisaran 1,3 juta sekian. Dan pastinya variatif lah, ada yang lebih mahal dikit, yang lebih murah juga ada, pinter-pinter nyarinya aja. Dan unit yang aku pegang ini belinya waktu itu second ya, tapi kondisi masih like new, tergolong baru, open segel, masih perawan lah dikit. Pemakaian beberapa minggu gitu oleh user sebelumnya, dan aku dapetinnya di 950.000. Lumayan ya, anggapannya beli HP nggak nyampe 1 juta, tapi dapat setup 8/128, plus Unisoc T606, plus speed charge 18 watt. Bisa dibilang menang banyak. Soalnya HP di bawah sejuta rata-rata kalau nggak 4/64, ya mentok-mentok 4/128. Dan biasanya charger juga dapatnya 10 watt doang. Chipset juga rada ampas. Dapatnya kalau nggak Helio G36 atau ya chipset jadul yang udah bau tanah, yang fabrikasinya masih 28 nanometer itu. Yang sampai sekarang masih dipakai di HP merek sebelah. Pokoknya bersyukur banget lah di bawah 1 juta dapat Unisoc T606. Kalau ngomongin tampilan atau desain mah ya ini sih kayaknya yang bisa jadi poin minus. Seperti biasa, pasukan Transsion kebanyakan emang nggak pakai mikir buat nge-launching produknya dengan desain kebelet iPhone. Banyak yang bilang ogah sama desain begini, norak, malu-maluin. Tapi kenyataannya malah laris manis. Itu aja sih minusnya. Cuma di sektor desain, di sektor lain rada susah emang buat nyari kekurangan HP kalau HP-nya murah. Ya tolong, udah murah masih dihujat, kan nggak tahu diri. Soal desain kembali ke selera masing-masing. Kalau aku pribadi ngeliat desain gini nggak masalah. Agak geli dikit nggak ngaruh lah ya. Ada sih sebenarnya, build quality HP sejuta itu rada kerupuk, tapi agak nggak pantas buat dijadikan faktor kekurangan. Konsekuensi HP murah kan? Buat layarnya secara spek di atas kertas luasnya 6,6 inch, IPS LCD, resolusi masih HD 720. Secara kualitas sih biasanya tiap ku pakai HP yang resolusi 720 di layar lebih dari 6,5 inch, kurang tajam memang. Kerasa banget, apalagi dibuat daily dan jadi HP utama. Apalagi kalau udah kebiasaan pakai HP resolusi 1080, makin berasa dah tuh. Nggak bisa berharap banyak buat layarnya di harga segini, dan emang jangan sampai berharap. Intinya meski dengan resolusi menyedihkan, tapi itel masih bermurah hati, ngasih refresh rate 90Hz. Oke lah, supaya agak ketutup buriknya. Kalau ngomongin tingkat brightness, secara angka cuma di kisaran 400 nits doang. Lumayan kecil sih itu hitungannya. Tapi kenyataannya penggunaan di luar ruangan visibilitasnya masih oke-oke aja kok. Tapi dalam posisi begini, brightness setidaknya lebih dari 60% ya. Baru deh, enak dilihatnya. Buat keluaran suara speakernya, waduh. Mau dibilang jelek tapi ingat sama harganya. Intinya di bawah standar HP umumnya yang pernah aku coba. Volume di kisaran 50% aja suaranya tergolong kecil. Tapi kalau volume di atas 80% malah cempreng. Berasa pecah. Iya, serba salah. Kalau ngomongin hasil kameranya, kelas harga segini mah emang seharusnya cuma nyari fungsi doang. Yang penting kameranya ada. Udah gitu aja. Nggak bisa ngomongin atau komentarin terlalu jauh. Baik secara kualitas hasil maupun fitur-fitur yang ada di dalamnya, cuma ala kadarnya aja. Ya gimana ya, potensinya emang segitu-segitu aja buat kelas harga segini. Buat daylight HDR-nya ya begitu, detail cukupan, warna flat, kadang malah nggak konsisten. Belum juga kalau dipakai pas malam hari, ya makin apa adanya. Buat fitur night mode emang ada, tapi intinya cuma lebih dibuat ngangkat warna aja, lebih terang. Selain itu kayak noise, detail, ya sama aja, nggak ada improvement.
By the way, ini juga situasinya emang gelap ya, tapi masih ada banyak cahaya-cahaya, jadi nggak gelap banget. Tapi kalau di viewfindernya sih kayak dibuat terang gitu ya, dibuat terang banget. Terus buat detailnya juga kerasa emang agak kurang sih. Jalur tutup. Kalau dibuat turun tangga jadinya seperti ini. Pindah ke area yang lebih gelap lagi jadinya noise mulai muncul sih. Buat performanya pakai chipset Unisoc T606. Chipset yang sebenarnya nggak gimana-gimana, emang paling bener kalau cuma dipakai buat daily, kayak open sosmed, buka tutup aplikasi, mau scrolling santai, buka all shop, scrolling video, ya aktivitas ringan-ringan gitu, jelas mampu banget, aman. Kombinasi yang cocok lah sama baterainya yang 5000 mAh, kuat buat seharian penuh kalau cuma sosmedan doang. Meski sebenarnya kerasa ya, rada cegukan, kurang smooth saat pindah-pindah aplikasi. Macam mana nih bang? Kok gini HP-nya bang? Dan sempet juga kemarin ngebug beberapa kali, stuck gitu, pas lagi asik-asiknya make nih HP. Nggak bisa diapa-apain. Mau back terus masuk lagi tetap aja. Ataupun close ke home, balik lagi juga masih nggak bisa diapa-apain. Lumayan mengganggu sih, bikin rada was-was. Ngapain tiba-tiba kayak gitu kan? Terus kalau ngomongin performa buat main game ya, meski dikata chipset loyo, tapi kalau game beginian mah masih mampu dengan settingan maksimalnya segitu. Experience selama permainan enjoy banget, penurunan performa emang ada, tapi itu terjadi pas lagi war rame doang, dan nggak parah kok, tetap masih playable. Dapat beberapa match body jadi anget doang, nggak sampai level yang panas gitu, yang mengganggu. Dengan settingan segitu, satu match ngabisin baterai sekitar 6%, termasuk awet lah. Tapi kalau dipakai buat game lebih berat lagi, katakanlah PGR, secara experience agak kurang ya. Kecuali emang pengen banget, tapi jatuhnya maksa. Soalnya mau di-set dengan settingan medium atau kiri sekalipun, emang gak ada yang enak. Masih bisa dibilang dalam tahap playable, tapi enjoy sih enggak. Buat speed charge-nya di 18 watt, aku biasanya ngecas dari 20-100%, butuh waktu sekitar 2 jam lebih dikit. Buat tahun 2024 ya hitungannya lambat, tapi nggak apa-apa, kan murah. Kalau ngomongin soal minus ya bug yang tadi itu, tiba-tiba stuck nggak jelas, sampai sekarang pun kadang masih kejadian ya, sesekali gitu. PR banget sih kalau yang ini. Mungkin nanti bisa di fix via update. Terus galeri apps bawaannya itu juga kurang fleksibel ya buat dipakai gara-gara minim fitur gitu dibandingin HP sejutaan lain yang pernah aku pakai. Bahkan sekedar recently deleted atau sampah itu juga nggak ada. Terus permasalahan software juga kayaknya bakalan jadi nilai minus buat HP ini. Soalnya sampai sekarang pun masih stuck di Android 13. Yang mana ini udah akhir tahun. Kalau emang dapet jatah update harusnya udah dari kemarin-kemarin ya. Terus softcase bawaannya agak lemes, nggak fit ke body HP-nya. Kayak kedodoran gitu. Kalau dibandingin sama softcase bawaan nih HP yang harganya mirip-mirip, ini lebih mahal feel-nya di tangan. Dan pas banget ke bodinya. Beda. Tapi ini sih hal sepele ya, bukan masalah gede. Gratisan pula kan. Overall penilaian buat HP ini, dengan harga segini aku berani jawab, kalau experience sama nih HP, enak sih. Meski hasil kameranya menyedihkan. Speaker cempreng, layar 720, tapi itu nggak bisa dijadikan alasan kalau udah berhasil dapetin nih HP dengan harga nggak nyampe sejuta. Kekurangan yang harusnya jadi keluhan malah bisa diterima dengan ikhlas, kalau harganya segitu. Ya nggak? Coba deh barangkali ada user ITLP55, komen di bawah, share cerita kalian. Kira-kira pengalaman kita mirip-mirip nggak sih? Thank you udah nemenin sampai akhir.